Coba kita bayangin peta Indonesia. Ini tuh bukan cuma sekumpulan pulau di atas kertas loh. Ini adalah sebuah keajaiban persatuan. Dan tahu nggak apa perakatnya? Bukan kekuatan militer, bukan juga politik yang rumit, tapi sesuatu yang kita pakai setiap hari. Bahasa. Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng. Gimana sih cerita bahasa Indonesia bisa jadi jiwa yang menyatukan Nusantara? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya menyatukan negara dengan, bayangin ya, belasan ribu pulau, ratusan suku, dan lebih dari 700 bahasa daerah yang beda-beda. Ini benar-benar PR raksasa buat para pendiri bangsa kita dulu. Salah langkah sedikit aja, bisa jadi Indonesia yang kita kenal sekarang, ya nggak akan pernah ada. Kebayangkan, setiap titik di peta ini itu punya warna, punya cerita, punya bahasa yang unik. Indah banget. Iya, tapi keragaman ini tuh kayak dua sisi mata uang. Tanpa jembatan yang kuat, perbedaan ini justru bisa jadi jurang yang misahin kita. Nah, para pendiri bangsa kita sadar betul soal ini. Mereka tahu buat nyatuin Nusantara nggak cukup cuma pakai hukum atau tentara. Perlu sesuatu yang lebih dalam, yang menyentuh ke akar, yaitu satu bahasa yang bisa dipakai semua orang. Dan dari tantangan super besar tadi, muncullah sebuah ide yang jujur aja, brilliant. Satu solusi jenius, satu bahasa untuk satu bangsa. Ini bukan cuma ide biasa, tapi sebuah langkah strategis yang jadi salah satu pilar paling penting dalam sejarah Indonesia. Nah, ini dia momen krusialnya, titik awalnya, jauh sebelum Indonesia merdeka loh. Waktu itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara kumpul dan bikin satu ikrar sakti, Sumpah Pemuda. Dan poin ketiganya itu, wah, sebuah gebrakan besar, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang perlu kita ingat, ini bukan perintah dari atas, bukan paksaan. Ini murni komitmen dari hati para pemuda yang pengen banget bersatu. Dan ternyata, janji para pemuda di tahun 1928 itu nggak sia-sia, sama sekali nggak dilupain. Begitu Indonesia merdeka, komitmen itu langsung dikunci dan diabadikan di dalam hukum tertinggi kita, UUD 1945. Sejak saat itu, status bahasa Indonesian naik kelas. Dari yang tadinya cuma simbol persatuan, sekarang jadi bahasa negara yang resmi. Jadi alat kerja sah buat pemerintahan. Oke, disinilah letak keunikan bahasa Indonesia yang luar biasa. Dia punya dua topi, dua peran sekaligus, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedengarannya mirip ya, tapi ternyata asal-usul dan fungsinya itu beda banget loh. Yuk kita coba bedah satu persatu. Oke, coba kita lihat perbandingannya biar jelas. Di sisi kiri ada bahasa nasional. Nah, ini lahirnya dari mana? Dari semangat Sumpah Pemuda tahun 28. Tujuannya itu lebih ke hati, buat menyatukan rasa, jadi simbol identitas kita bersama. Sekarang kita geser ke kanan, bahasa negara. Ini lahirnya dari konstitusi, dari UUD 1945. Tujuannya jauh lebih praktis, lebih formal, buat ngejalanin pemerintahan, buat hukum, buat pendidikan. Beda kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih kedua peran ini dijalankan di kehidupan sehari-hari? Maksudnya dalam praktiknya tuh kayak apa? Yuk kita lihat fungsi-fungsinya. Jadi sebagai bahasa nasional, perannya itu benar-benar buat nyentuh rasa kebangsaan kita. Dia itu jadi lambang kebanggaan, jadi penanda identitas kita. Tapi yang paling keren, dia beneran jadi alat pemersatu. Coba dibayangin, berkat bahasa Indonesia, teman kita dari Aceh bisa ngobrol santai, bisa tukar pikiran sama teman kita dari Papua. Keren kan? Itulah fungsi jembatannya yang luar biasa. Sekarang kita lihat peran satunya sebagai bahasa negara. Nah, yang ini fungsinya lebih formal, lebih terstruktur. Ini bahasa yang kita dengar waktu presiden pidato kenegaraan. Ini bahasa yang dipakai di semua dokumen hukum. Dan yang penting, ini adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah kita. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, semua rencana pembangunan nasional dan pengembangan iptek itu ditulis dan dibahas pakai bahasa Indonesia. Jadi, ini mesinnya negara. Tapi, kan kita ngobrol sehari-hari nggak kayak lagi baca naskah undang-undang kan? Ya iyalah, bahasa itu sifatnya cair, fleksibel. Nah, inilah yang dalam ilmu bahasa disebut sebagai ragam bahasa. Intinya, cara kita berbahasa itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Coba deh kita bandingin. Ragam lisan, alias pas kita ngomong, itu kan spontan. Kadang kalimatnya nggak lengkap. Tapi lawan bicara kita tetap ngerti karena ada intonasi, ada gerak tubuh. Nah, beda banget sama ragam tulis. Kalau nulis, semuanya harus lengkap, harus jelas, harus presisi. Kenapa? Ya karena nggak ada bantuan intonasi atau ekspresi wajah.
tulisan itu harus bisa berdiri sendiri, bisa dipahami sama siapa aja, kapan aja, di mana aja. Oke, jadi jelas ya peran bahasa ini super vital. Nah, di zaman serba modern dan global kayak sekarang, gimana caranya kita ngelindungin harta karun nasional ini? Yuk kita intip apa aja sih upaya negara buat menjaganya? Jawabannya ada di sini teman-teman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Anggap aja ini sebagai payung hukum utamanya. Lewat UU ini, pemerintah secara resmi diberi mandat atau tugas khusus untuk mengelola bahasa Indonesia. Terus tugasnya apa aja sih? Nah, ada 3 tugas pokoknya. Gampangnya, 3P. Pertama, pengembangan. Ini artinya bikin bahasa kita terus update, terus relevan, misalnya dengan nambahin kosakata baru yang sesuai zaman. Kedua, pembinaan. Ini tugas buat ngajak masyarakat biar makin cinta dan makin pinter pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, perlindungan. Ini tugas buat menjaga kelestarian bahasa kita, lewat riset dan pengajaran, supaya nggak hilang atau tergerus sama pengaruh dari luar. Jadi kesimpulannya apa? Bahasa Indonesia itu bukan sekedar warisan masa lalu yang dipajang di museum. Dia adalah sebuah proyek kebangsaan yang terus hidup, terus bergerak. Semua upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan tadi itu bukti kalau bahasa adalah identitas yang harus kita rawat bareng-bareng. Nah, di tengah dunia yang makin terhubung, di tengah gempuran bahasa-bahasa global, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apa yang bisa kita lakuin sebagai penuturnya buat ikut ngejaga harta karun ini, biar gak cuma bertahan tapi juga terus bersinar?